Bayangin, 10.000 tahun lalu, manusia bangun pagi bukan buat cek HP, bukan buat lihat siapa yang like postingannya, tapi buat bertahan hidup. Mereka berburu, tidur tanpa listrik, makan kalau dapat hasil, lari kalau ada hewan buas. Dan anehnya, meski hidup mereka keras, pikiran mereka justru lebih tenang. Sedangkan sekarang, kita hidup di zaman paling modern dalam sejarah manusia. Semua serba cepat, serba instan, serba digital. Tapi kenapa? Manusia sekarang justru makin gampang stres, makin gampang cemas, makin gampang merasa kosong. Dan yang lebih menyeramkan, tanpa kita sadar, dunia digital ternyata sedang mengubah cara kerja otak manusia. Pelan-pelan setiap hari. Dan setelah ini, kamu bakal ngerti kenapa manusia modern makin sulit merasa tenang. Secara ilmiah, otak manusia modern sebenarnya belum banyak berubah dari manusia purba. Karena selama ratusan ribu tahun, manusia hidup di alam liar. Tugas otak saat itu cuma 3, bertahan hidup, mencari makan, menghindari bahaya. Makanya, otak manusia sangat sensitif terhadap ancaman. Sedikit suara, langsung waspada. Sedikit gerakan, langsung curiga. Karena dulu, telat sedikit bisa mati. Dan sistem itu masih ada sampai sekarang. Bedanya, dulu ancamannya harimau. Sekarang, komentar negatif, tagihan, tekanan sosial, notifikasi, media sosial. Tubuh kita hidup di era digital, tapi otak kita masih otak manusia zaman batu. Makanya, kadang cuma satu chat tidak dibalas bisa bikin manusia overthinking semalaman. Karena otak manusia selalu menganggap ancaman sosial sebagai bahaya besar. Lalu manusia berubah. Mereka mulai bercocok tanam. Dan inilah awal peradaban. Manusia mulai tinggal menetap, mulai mengenal uang, mulai mengenal status sosial. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Siapa paling kaya? Siapa punya tanah paling luas? Siapa paling dihormati? Dan dari sinilah tekanan sosial mulai lahir. Karena sejak saat itu, nilai manusia mulai dibandingkan. Dan lucunya, ribuan tahun kemudian, hal itu masih terjadi sampai sekarang. Dulu membandingkan tanah, sekarang membandingkan followers. Dulu membandingkan hasil panen, sekarang membandingkan gaya hidup. Dan tanpa sadar, media sosial memperbesar semuanya. Masuk ke tahun 1700-an, dunia berubah drastis. Mesin ditemukan, pabrik bermunculan. Manusia yang dulu hidup mengikuti matahari mulai hidup mengikuti jam. Bangun pagi, kerja, pulang, ulangi lagi. Produktivitas menjadi segalanya. Dan sejak saat itu, nilai manusia mulai diukur dari hasil kerja. Bukan dari siapa dirinya, tapi seberapa bergunanya dia bagi sistem. Dulu manusia takut tidak makan, sekarang manusia takut tidak sukses. Dan mungkin, disinilah manusia mulai perlahan kehilangan dirinya sendiri. Karena hidup bukan lagi tentang menikmati waktu, tapi tentang mengejar target. Lalu, datang internet, dan inilah perubahan terbesar dalam sejarah manusia. Karena untuk pertama kalinya, seluruh dunia terhubung dalam satu layar. Informasi yang dulu butuh bertahun-tahun, sekarang datang dalam hitungan detik. Tapi masalahnya, otak manusia tidak berevolusi secepat teknologi. Secara ilmiah, media sosial bekerja menggunakan sistem dopamin. Dopamin adalah zat kimia di otak yang membuat manusia merasa senang dan ketagihan. Setiap like, setiap notifikasi, setiap video pendek, semua itu memicu dopamin. Makanya, manusia sekarang susah fokus, karena otak dipaksa menerima hiburan terus-menerus. Pernah nggak, niat buka HP cuma 5 menit, tiba-tiba sadar sudah 2 jam? Karena aplikasi sekarang memang dirancang agar manusia sulit berhenti. Dan inilah kenapa banyak orang sekarang merasa kosong meski scrolling berjam-jam. Karena otak terus menerima hiburan, tapi hati tidak pernah benar-benar tenang. Capek pikiran seharian? Kadang, manusia modern bukan butuh dunia yang lebih ramai, tapi cuma butuh tempat tenang, kopi hangat, suasana nyaman, tempat buat berhenti sebentar dari dunia digital. Kalau kamu di sekitar Bekasi, coba nongkrong di Pancong Warkop WTW Kampung Bulu, Tambun Selatan, Bekasi. Pancong lumer hangat, kopi hangat, suasana adem buat nenangin pikiran. Bisa juga pesan lewat Shopee Food dan GrabFood. Like, komen, follow, dan share. Dulu, manusia stres karena ancaman nyata. Sekarang, manusia stres karena ancaman digital. Takut tertinggal, takut gagal, takut dibandingkan, takut tidak dianggap.
Media sosial membuat manusia melihat kehidupan terbaik orang lain 24 jam non-stop. Padahal, itu cuma potongan hidup, tapi otak manusia sulit membedakan realita dan ilusi sosial. Akibatnya, orang mulai merasa hidupnya kurang. Padahal sebenarnya, mereka hanya terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Kadang yang bikin capek bukan hidup kita, tapi terlalu banyak melihat hidup orang lain. Dan itulah kenapa, meski teknologi makin maju, manusia justru makin sulit merasa cukup. Sekarang, dunia masuk era baru, Artificial Intelligence. AI mulai menggantikan pekerjaan manusia, membuat gambar, musik, tulisan, bahkan video. Dan pertanyaan besarnya adalah, kalau mesin bisa melakukan semuanya, apa yang tersisa dari manusia? Jawabannya, jiwa, emosi, kesadaran, dan makna hidup. Karena teknologi bisa meniru logika, tapi belum bisa menggantikan rasa manusia sepenuhnya. Dan mungkin, di masa depan, orang paling kuat bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa menjaga pikirannya di tengah dunia yang makin bising. Ironisnya, semakin modern dunia, semakin banyak manusia kehilangan dirinya sendiri. Kita punya ribuan teman online, tapi makin sulit punya tempat bercerita. Kita bisa berbicara dengan seluruh dunia, tapi makin jarang berbicara dengan diri sendiri. Teknologi mempermudah hidup, tapi tidak selalu membuat hati lebih tenang. Dan mungkin, masalah terbesar manusia modern bukan kurang uang, bukan kurang teknologi, tapi kehilangan arah hidup. Jadi kalau hari ini, kamu merasa hidup terasa berat, itu mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena otak manusia belum benar-benar siap menghadapi dunia modern secepat ini. Dan di tengah dunia yang terus berubah, jangan sampai kita ikut kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Karena teknologi akan terus berkembang, tapi hati manusia tetap butuh ketenangan.